Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyudin, tentunya di channel Wahyudin Official. Nah, di sini saya akan sharing tentang arti dari kesuksesan adalah harga mati. Ya, kalau misalkan teman-teman ingin sukses di bisnis PTBS, maka teman-teman harus mau berjuang keras di bisnis PTBS ini. Teman-teman harus mau membayar kesuksesan ini. Teman-teman harus berjuang lebih keras lagi agar supaya teman-teman bisa sukses di bisnis PTBS Corporation Syariah. Apalagi bagi teman-teman yang belum bergabung di bisnis PTBS, silahkan simak video ini agar supaya teman-teman bisa mindsetnya lebih terbuka lagi, bisa bergabung di bisnis ini dan bisa sukses di bisnis PTBS Corporation Syariah. Jika sukses adalah harga mati, mungkin Anda tidak akan berkata bahwasanya saya tidak ada modal. Karena apa? Modal bisa dicari. Untuk memulai di bisnis ini, modalnya hanya 2,6 juta atau 2.600.000 rupiah, mendapatkan 14 box produk, ya. Mendapatkan 14 produk atau senilai 3.500.000 rupiah. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin sukses di bisnis ini, teman-teman harus memiliki yang namanya modal. Modal bisa dicari, entah itu minjem atau menabung atau mengumpulkan modal lewat yang lainnya. Yang penting kalau misalkan teman-teman ada keinginan yang kuat untuk sukses, teman-teman pasti akan berusaha untuk mencari modalnya. Ibarat kata seperti ini, ya. Teman-teman memiliki seorang tua, ya, memiliki orang tua, tentu ayah atau ibu. Teman-teman ketika melihat ayah atau ibu teman-teman sedang sakit, yang mana sakitnya adalah sakit parah dan harus dioperasi, yang mana teman-teman tidak memiliki uang, tidak memiliki yang namanya BPJS, yang mana biaya operasinya adalah sebesar 50 juta rupiah. Nah, kira-kira apa yang akan teman-teman lakukan? Membiarkannya orang tua teman-teman sakit atau mencari uang agar supaya operasinya berjalan lancar? Nah, pasti teman-teman memilih untuk mencari teman agar supaya bisa memberikan pengobatan yang terbaik kepada orang tua teman-teman, karena kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua itu tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Jadi yang pasti teman-teman akan berusaha keras mencari modal agar supaya bisa memberikan pengobatan yang terbaik kepada orang tua teman-teman. Sama halnya dengan bisnis ini, kalau misalnya teman-teman ingin benar-benar sukses, pasti teman-teman akan mencari modalnya. Banyak kok yang sukses di bisnis ini yang awalnya dulu nggak punya modal, tapi akhirnya dia berusaha keras mencari modalnya dengan cara apa? Meminjam ke teman, menjual emas kawin istrinya, menjual kambing, menjual motor, atau menjual handphone untuk bergabung di bisnis ini. Akhirnya mereka berjuang habis-habisan dan alhamdulillah mereka bisa mengembalikan modalnya. Bukan hanya itu, mereka juga bisa sukses di bisnis. Saya tidak punya yang namanya kemampuan, padahal kemampuan itu bisa dipelajari. Banyak kok member-member PTBS yang dulunya gaptek, tidak bisa promosi, tidak bisa mempromosikan bisnis PTBS, tidak bisa menjalankan bisnisnya, tapi karena keinginan mereka untuk sukses lebih besar, akhirnya mereka mau belajar, mereka mau tholabul ilmi di bisnis ini, karena perusahaan sudah menyediakan yang namanya support system agar supaya mitra-mitra PTBS mau belajar dan mau sukses di bisnis ini. Asalkan ada kemauan yang kuat, pasti akan ada 1000 jalan. Kemudian saya sibuk dengan kerjaan, gak mungkin dong kita bekerja selama 24 jam. Pasti ada waktu luang yang kita gunakan untuk beristirahat. Nah, gunakanlah waktu luang ini untuk promosi bisnis PTBS Corporation Syariah. Biasanya kita ini bekerja selama 8 jam dalam sehari. Misalnya bekerja dari pagi, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu umumnya. Ada juga yang bekerja sampai jam 6 sore sampai jam 7 malam. Nah, gunakanlah waktu luang minimal 3 jam dalam sehari untuk promosi di bisnis ini. Kalau misalkan teman-teman gunakan waktu itu secara konsisten setiap hari dalam waktu 3 jam minimal dalam sehari, pasti akan ada hasilnya. Apalagi kalau teman-teman gunakan waktu luang lebih dari 3 jam, pasti hasilnya akan juga pasti hasilnya juga akan lebih. Kemudian saya gaptek, manusia lahir itu tanpa mengetahui apa-apa. Mereka bisa karena mereka mau berusaha dan mau mencoba.
semua manusia yang pertama lahir tidak mengerti apa-apa. Nah, dulu ketika saya mengawali bisnis ini tidak mengerti yang namanya digital marketing. Nah, akan tetapi karena keinginan yang kuat, saya ingin sukses, akhirnya saya pelajari apa itu YouTube, apa itu TikTok, apa itu TikTok ADS, apa itu Facebook. Semua sosial media saya pelajari untuk media promosi, untuk mempromosikan bisnis-bisnis PTBS. Nah, kemudian saya juga bisa membuat web support untuk menduplikasikan kepada mitra-mitra yang ada di bawah jaringan saya. Era digital, kita tidak boleh tertinggal dengan namanya era digital. Kalau misalnya kita tidak mau belajar, ya kita akan tertinggal dengan era digital, karena di era digital ini adalah era yang sangat memudahkan kita, yang akan memudahkan kita tentang kinerja kita jadi lebih simple dan lebih mudah. Kemudian orang terdekat itu tidak mendukung, ya kalau misalnya orang terdekat tidak mendukung, ya berikanlah mereka pengertian. Nah, kalau misalnya tetap juga tidak mendukung, cari orang lain. Nah, saya dulu ketika mengawali bisnis ini itu tidak pernah promosi, tidak pernah menawarkan kepada orang yang terdekat seperti saudara, tetangga, ataupun teman. Saya mempromosikan bisnis ini kepada orang yang tidak mengenal kita. Karena apa? Orang yang saya tawarkan yang tidak mengenal kita adalah orang yang melihat peluang bisnis ini, sedangkan orang yang mengenal kita itu daftarnya nanti setelah kita mendapatkan yang namanya bukti atau testimoni, karena yang mereka butuhkan adalah bukti atau testimoni. Jadi jangan berkecil hati karena lingkungan kita tidak ada yang mendukung. Indonesia ada sekitar 271 juta jiwa penduduk, jadi pasar kita masih sangat luas sekali. Dulu ketika Nabi berdakwah di kota Mekah, beliau juga dakwahnya tidak diterima di kota Mekah. Akhirnya beliau pun hijrah ke kota Madinah. Nah, di kota Madinah dakwah beliau akhirnya diterima di kota Madinah. Nah, ini kita ambil pelajaran, kalau misalkan di lingkungan kita tidak ada yang mendukung, kita bisa hijrah ke tempat yang lain. Saya takut. Kenapa harus takut? Bawalah ketakutan dengan tindakan. Takut kenapa? Apakah takut gagal, atau takut balik modal, atau takut dihina orang, dicaci maki orang? Kalau selamanya kita takut, ya mau sampai kapan kita akan merubah nasib kita? Kalau selamanya kita takut, mau sampai kapan kita akan sukses di bisnis PTBS Corporation Syariah? Jadi kita harus bisa mengembangkan potensi diri kita yang tadinya kita nggak bisa ngomong, bisa berbicara di depan orang. Dengan belajar, nanti lama-lama juga pasti akan bisa, ya. Yang penting kita harus berani untuk tampil di depan orang, kita harus berani ngomong di depan kamera. Dipaksa saja nanti juga lama-lama akan bisa dan akan terbiasa dengan sendirinya. Saya trauma, kalau masalah trauma itu tidak akan mengubah masa depan kita. Mau sampai kapan kalau misalnya kita trauma, ya kalau misalnya kita trauma terus memikirkannya dan tidak mau mencoba hal yang baru, ya kita tidak akan bisa mengubah nasib kita. Jadi kesimpulannya adalah yakinlah bahwasanya yang membatasi diri Anda adalah diri Anda sendiri, dan yakinlah bahwasanya Andalah yang bisa membuka batasan itu. Jadi antara sukses tidaknya itu tergantung ada pada diri Anda sendiri. Oke, sekian dulu videonya, semoga videonya bisa bermanfaat buat kita semua. Yang sudah bergabung semoga semakin sukses, semoga secepatnya bisa meraih luxury, bisa melunasi hutang-hutangnya. Yang belum bergabung bisa chat nomor WA saya yang ada di bawah deskripsi video ini. Sekian dari saya, Bro Berkah, no riba.